Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, Global Civilization Forum. Channel ini menghadirkan bingkai pemikiran teosentris dalam memaknai dan menyikapi pemikiran filsafat, ilmiah, dan praktis sebagai upaya ikut membangun peradaban global yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dalam kebinekaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bahaya Islam liberal sebagai suatu gerakan politik dengan modus operasi psikologis untuk mendesakralisasikan realitas dengan memutarbalikkan kebenaran sehingga bisa diasimilasikan ke dalam tujuan-tujuan ideologi sekularistik. Sobat sekalian, terminologi Islam liberal sebenarnya tidak layak dijadikan sebagai basis intelektualisme karena cacat logika secara permanen dan mendasar dengan menggabungkan dua ontologi yang bertolak belakang dan mustahil bisa disatukan. Sebagaimana kita ketahui, Islam memposisikan Allah sebagai pencipta makna dan tujuan kehidupan, sedangkan liberalisme sebaliknya, yaitu memposisikan manusia sebagai pencipta makna dan tujuan kehidupan. Dengan kata lain, dalam Islam yang real sesungguhnya adalah kehendak Allah, sedangkan dalam liberalisme yang real adalah kehendak manusia. Artinya, liberalisme menaikkan status manusia sebagai Tuhan. Meskipun kenyataannya demikian, ironinya di negeri ini, para tokoh muslim liberal yang pada dasarnya tidak lebih dari muslim gadungan mendapat julukan terhormat sebagai intelektual muslim. Barangkali ini disebabkan oleh karena kebanyakan kaum terpelajar tidak memahami Islam liberal sesungguhnya. Atau barangkali juga disebabkan oleh gencarnya musuh-musuh Islam yang menguasai sarana dan prasarana pemikiran dalam membombardir Islam dari luar dan dalam. Oleh karena itu, Islam liberal sesungguhnya adalah sebuah gerakan politik untuk mendiskreditkan Islam dan melumpuhkan umatnya. Strateginya adalah dengan cara melancarkan perang rahasia dalam bentuk operasi psikologis dengan memanipulasi kata atau frasa sebagai simbol untuk memelintir dan mengontrol pemikiran lawan, atau mempengaruhi opini publik dengan memutarbalikkan posisi lawan. Perang gerilya pemikiran sudah lama digencarkan antara Muslim dan non-Muslim, serta antara dua kelompok di dalamnya tentang apakah Muslim liberal kelompok yang baik dan Muslim konservatif kelompok yang tidak baik. Dalam hal ini, kriteria penting yang mereka jadikan rujukan untuk mendiskusikan terminologi yang penuh perangkap ini adalah pemikiran modernis filsafat relativisme. Modernisme dalam berbagai bentuk penyamarannya adalah penyembahan terhadap dunia sekuler dengan mengingkari tujuan dan kesakralan yang telah Allah ciptakan. Ini merupakan upaya untuk mendesakralisasikan realitas. Modernisme ini sangat berbahaya karena ia tidak hanya sekedar menyerang Islam, akan tetapi juga tujuan dan esensi semua agama samawi.
Upaya pendesakralan realitas yang sangat tajam bisa dilihat dalam beberapa tulisan para tokoh muslim liberal dunia. Antara lain pada sebuah makalah yang berjudul What is Liberal Islam? The Sources of Enlightened Muslim Thought. Makalah ini dipresentasikan tanggal 25 September tahun 2002 oleh Abdul Bilali Ansari sebagai pidato pembuka pada sebuah konferensi tentang Islam liberal yang disponsori think tank terkemuka, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, dan oleh the International Forum for Democratic Studies. Event konferensi tersebut tidak terlepas dari kepentingan besar pemerintah Amerika Serikat untuk mendemokratisasi dunia atas nama kebebasan. Pemimpin dari gerakan ini adalah kepala konseptor konstitusi Irak baru yang disponsori Amerika, Noah Feldman, yang terkenal dengan bukunya After Jihad, America and the Struggle for Islamic Democracy. Sebagaimana pengakuannya, Noah memiliki misi untuk membawa posisi moderat sekuler dengan membangun institusi yang menghormati agama, tetapi tidak melihatnya sebagai jawaban atas masalah dalam masyarakat. Desakralisasi realitas secara mendalam juga bisa dilihat pada sebuah buku yang berjudul Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality. Buku ini ditulis oleh seorang muslim liberal bernama Pervez Hoodbhoy, profesor fisika pada Universitas Quaid-i-Azam University, Pakistan. Dr. Hoodbhoy melakukan kesalahan fatal dengan mendasarkan diri pada relativisme agama. Dia berpendangan bahwa agama apapun terdiri dari tindakan pemeluknya, dan oleh karena itu Islam sesungguhnya tidak ada. Mengacu pada peristiwa September 11 yang meruntuhkan gedung kembar Amerika dan menelan korban ratusan orang, Dr. Hoodbhoy menulis sebagai berikut. Selama hampir 4 bulan ini, para pemimpin komunitas muslim di Amerika Serikat dan bahkan Presiden Bush tak henti-hentinya menegaskan bahwa Islam adalah agama damai yang dibajak oleh kaum fanatik pada 11 September. Kedua pernyataan ini tidak benar. Pertama, Islam sebagaimana halnya Kristen, Yudaisme, Hindu, atau agama lain bukanlah tentang perdamaian. Ini juga bukan tentang perang. Setiap agama adalah tentang keyakinan mutlak atas keunggulannya sendiri dan hak ilahiyah untuk memaksakan versinya tentang kebenaran kepada orang lain. Tidak ada yang benar-benar Islam, pungkasnya. Tokoh muslim liberal lainnya, yaitu Dr. Muhammad Alibai, mengatakan hal yang senada. Dalam artikelnya yang berjudul Islam, Faith or Religion pada jurnal The Minaret edisi Oktober 2002, Alibai mereduksi agama dengan membedakannya dari iman. Ia memuji hakikat iman sebagai hal yang bersifat internal dan subjektif. Dia mengatakan bahwa iman terkait dengan pemikiran, emosi, hati nurani, motivasi, dan martabat yang melekat pada setiap orang. Sebaliknya, dia mendefinisikan agama sebagai proyek kolektif yang berusaha mengatur pemikiran maupun tindakan. Dia menegaskan bahwa agama memperlakukan opini dan keyakinan seolah-olah ia adalah perilaku atau tindakan dan berupaya mengendalikannya dengan memaksakan konformitas norma yang subjektif secara kolektif. Dr. Muhammad Alibai
tampaknya melakukan dikotomi dengan membandingkan yang terbaik dari iman dan yang terburuk dari agama. Dengan demikian, keduanya tidak kompatibel. Pemikiran alibi ini dengan mudah bisa ditebak arahnya, yaitu memisahkan kehidupan pribadi dari kehidupan publik. Ini merupakan suatu bentuk perang tiruan terhadap pemikiran liberalistik yang melihat agama sebagai ranah personal belaka. Hal ini tentu saja sangat tidak islami karena ia pasti akan menyebabkan setiap individu dan keseluruhan komunitas berperilaku menyimpang atau immoral. Kegandrungan terhadap predestinasi ideologis untuk mendesakralisasikan realitas bisa pula dilihat dengan sangat jelas pada pernyataan Abdul Malik Al-Irlandi dari Irlandia tentang kebijakan Amerika di Irak. Mengacu pada sebuah diskusi tentang kebijakan Amerika dalam demokratisasi Irak, Abdul Malik menulis sebagai berikut. Kesan para peserta dan pemirsa serta pembaca hasil diskusi tersebut adalah kaum moderat pada dasarnya adalah mereka yang memiliki argumen logis dan sistematis sehingga bisa mencapai kesimpulan yang benar. Sedangkan kaum konservatif adalah mereka yang tidak berdasarkan pada argumen logis dan sistematis sehingga berujung pada kesimpulan yang keliru. Yang paling membahayakan dari kesan tersebut adalah asumsi bahwa kaum konservatif adalah mereka yang mengambil sumber-sumber suci yang telah disepakati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan moderat adalah mereka yang hanya mengambil nilai-nilai moral yang samar-samar, yang kemudian bisa diubah agar sesuai dengan pandangan dunia kaum liberal. Dr. Ansari kelihatannya setuju dengan Dr. Hudboy dan Dr. Muhammad Alibai, serta memperkuat pemikiran yang dikemukakan oleh Abdul Malik Al-Irlandi, tetapi dikemas dengan cara yang lebih filosofis. Sebagai seorang muslim moderat atau modernis liberal sebagaimana pengakuannya, Dr. Ansari membagi muslim menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah liberal, reformis, atau modernis. Dan yang kedua adalah traditional, fundamentalis, dan radical. Kriteria yang dia gunakan untuk membedakan keduanya adalah epistemologi atau pendekatan terhadap pengetahuan positivistik. Berbagai upaya para tokoh muslim liberal untuk mendesakralisasi realitas sebagaimana digambarkan di atas pada dasarnya disebabkan oleh penolakan mereka terhadap aksesibilitas dan bahkan keberadaan kebenaran absolut. Narasumber muslim liberal pada konferensi tentang demokrasi mewakili posisi ini dengan mendesak agar muslim berhenti berbicara tentang kedaulatan Tuhan atau bahkan tauhid sebagai koherensi keanekaragaman di alam semesta yang berasal dari keesaan Tuhan. Prinsip dasar muslim liberal adalah bahwa akal pikiran manusialah yang menciptakan kebenaran. Islam liberal dalam manifestasinya yang penuh pemikiran kontradiktif menyangkal validitas pencarian kebenaran. Ini adalah ciri khas relativisme yang merupakan dasar dari konsep bahwa semua agama adalah sama dan persamaan hakikinya adalah ketidakmampuannya untuk mengetahui kebenaran. Ini hampir sama dengan mengatakan bahwa agama tahu semua agama tidak relevan dan bahwa Muslim modern harus maju melampaui pola pikir pramodern dan masuk ke dalam dunia sekuler secara militan.
Argumen tersebut tidak lain adalah seruan untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran berdasarkan hikmah dari para ulama klasik dan pemikir golongan tradisionalis lainnya, serta menggiring masuk ke dalam benturan peradaban secara permanen hingga apa yang disebut Enlightened Islam atau Islam tercerahkan versi liberal dapat berasimilasi ke dalam ideologi sekular bagi kemenangan secularized and paganized Pax America sebagaimana diasumsikan oleh pemikir berbahaya abad ini, yaitu Samuel Huntington. Sekian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.